Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sila Agung Friana dan kedua teman saya Muhammad Faris dan Hasyim Asyari. Kami di sini akan membawakan topik 1, yaitu mengenai file service. Topik-topik pembahasan yang akan kita bawakan adalah file sistem terdistribusi, karakteristik dari file system, atribut file, struktur file system, komponen file service, kebutuhan file system terdistribusi, opsi desain dalam file service, contoh file service. Di slide selanjutnya yaitu ada gambar. Di sini mengenai gambar service terdistribusi. Apa sih file system terdistribusi itu? File system terdistribusi adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Tujuan utama dari sistem file terdistribusi yaitu mencontoh fungsi dari sistem file non-terdistribusi pada program klien yang berjalan di komputer-komputer dalam suatu jaringan. Dimulai dengan pembahasan mengenai sistem storage terdistribusi dan non-terdistribusi. Sistem file terdistribusi mendukung pengiriman informasi dalam bentuk file dan sesumber hardware dalam bentuk storage lewat intranet. Karakteristik dari file system adalah bertanggung jawab untuk mengorganisasikan, penyimpanan, pencarian keterangan, penanaman, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. Atribut file adalah file kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari 1. Nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua, tipe, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. 3. Lokasi, lokasi merupakan pointer atau petunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Yang keempat, ada ukuran atau size, ukuran file pada saat itu baik dalam byte, huruf ataupun blok. Yang kelima, proteksi, informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. 6. Waktu, tanggal, dan identifikasi penggunaan informasi ini biasanya disimpan untuk 1. Pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, penggunaan terakhir file. Selanjutnya, struktur file system. Modul directory menghubungkan nama file dengan ID file. Modul file menghubungkan ID dengan file tertentu. Modul access control memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul access file, read atau write dalam file atau atribut. Modul block, akses dan alokasi block disk. Modul perangkat, disk, I/O dan buffering. Komponen file service. File service adalah pengoperasian dari masing-masing file atau file service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Directory service, manajemen atau pengatur directory, sebuah service yang digunakan untuk menghubungkan semua resource yang ada pada jaringan dan berperan semacam sebuah buku telepon raksasa. Directory service pada MC4 mempunyai peran penting dalam mengatur proses logon dan administrasi security secara terpusat. Naming service, suatu name service dapat menyimpan kumpulan satu atau lebih konteks penamaan, yaitu himpunan keterkaitan antara nama dan atribut objek, seperti user komputer, service, dan remote object. Selanjutnya yaitu kebutuhan file system terdistribusi. Yang pertama, transparansi. File service biasanya merupakan service yang harus di-load paling berat dalam sebuah intranet, sehingga fungsionalitas dan performanya sangat penting. Transparansi terdiri dari transparansi akses, lokasi, mobilitas, performance, dan pengukuran. Update file concurrent, perubahan pada sebuah file oleh seorang klien seharusnya tidak mengganggu operasi dari klien lain yang pada saat bersamaan mengakses atau mengubah file yang sama. Replikasi file, beberapa file service mendukung penuh replikasi, tetapi kebanyakan mendukung caching file atau
version file secara lokal. Bentuk replikasi yang terbatas. Keheterogenan sistem operasi dan hardware. Antarmuka service sebaiknya didefinisikan sehingga software klien dan service dapat diimplementasikan untuk sistem operasi komputer yang berbeda. Toleransi kesalahan. Server bisa menjadi stateless sehingga dapat direstart dan service direstore kembali setelah mengalami failure tanpa perlu merecover state sebelumnya. Konsistensi. Ketika file direplikasi atau dicatch pada set yang berbeda, ada delay yang tak bisa dihindari pada propagasi modifikasi dari satu set ke set lain yang membawa copy, dan ini bisa menghasilkan beberapa deviasi dari one copy semantik. Keamanan. Secara virtual, semua sistem file menyediakan mekanisme kontrol akses berdasarkan kegunaan dari daftar kontrol akses. Efisiensi. File service terdistribusi sebaiknya menawarkan fasilitas yang paling tidak sama bagusnya dengan yang ditemukan pada sistem file konvensional, dan sebaiknya mendapat level performa yang dapat diperhitungkan. Selanjutnya yaitu opsi desain dalam file service. Yang pertama itu layanan file flat. Dua, layanan file flat berkonsentrasi pada pengimplementasian operasi dari konten suatu file. Yang kedua, layanan directory. Layanan directory menyediakan pemetaan antara nama, teks untuk file dan UFID-nya. Yang ketiga, modul klien. Modul klien berjalan pada tiap komputer klien, mengintegrasi dan mengekstend operasi dari layanan file flat dan layanan directory di bawah antarmuka pemrograman aplikasi tunggal yang bisa digunakan oleh program tingkat pengguna di komputer klien. Selanjutnya yaitu antarmuka layanan file flat, merupakan antarmuka RPC yang digunakan oleh modul klien, tidak digunakan secara langsung oleh program tingkat pengguna. Selanjutnya yaitu contoh file service. Yang pertama yaitu NFS atau Network File System dan AFS atau Android File System, yaitu sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984. NFS didefinisikan dalam RVC 1094, 1813, dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network seperti akses file di disk lokal. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. Stateful File Service. Cara kerja dari Stateful File Service adalah: A. Klien harus membuka terlebih dahulu suatu file sebelum diakses. B. Server lalu mengambil atau fetch sejumlah informasi tentang file tersebut dari disk, lalu disimpan di memori, kemudian baru dimasukkan ke koneksi dengan klien. Ciri-ciri pada Stateful File Service adalah terdapatnya koneksi antara klien dan service selama session, seperti bentuk komunikasi connection oriented. Jika file ditutup, maka server harus mereklaim space memori yang dipakai oleh klien untuk segera tidak aktif. Keuntungan Stateful Service: 1. Menaikkan performance informasi tentang file. Diletakkan dalam caching memori sehingga dapat dilakukan dan mudah diakses melalui koneksi identifikasi dibandingkan jika disimpan dalam disk. Yang kedua, dapat mendeteksi sebuah file yang dibuka untuk akses berurutan atau sekuensial pada saat mencapai blok berikutnya. Selanjutnya ada Stateless File Service. Yang pertama yaitu menghapus informasi status dengan membuat tiap-tiap request self-contained, sehingga setiap request akan mengidentifikasi file dan posisi dalam file, read atau write, secara keseluruhan. Yang kedua, server tidak perlu mempertahankan tabel yang berisi file-file yang dibuka di memori, sehingga file server tidak perlu membangun dan terminasi koneksi dengan open dan close. Hal ini agar komunikasi lebih efisien. Yang C, terjadi redundasi karena setiap file operasi berdiri sendiri-sendiri.